Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk berbicara tentang eh, motor stepper dan drivernya ya. Nah, driver yang sering dipakai itu adalah seri TB 6600. Bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang lain adalah ini ya, DM 556. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan ukuran keduanya. Yang TB 6600 itu lebih kecil, DM 556 itu lebih besar. Nah, sebelum kita bicara cara untuk mengecek ya sebuah motor stepper dan juga tes driver dari motor stepper, kita bicara dulu tentang kedua driver ini ya. Yang pertama TB 6600. Nah, TB 6600 ini kalau kita cari di online itu ternyata ada dua tipe yang saya ketahui ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, microstepnya terutama ya, itu sampai 32 microstep. Kemudian juga bisa dilihat di ampernya itu continuousnya itu 3,5 ampere. Nah, kalau teman-teman lihat nanti di datasheetnya, micro step dari TB 6600 itu enggak sampai 32 kali ya, tidak sampai 1/32 ya, dan ampernya itu lebih besar dari 4 ampere. Nah, ini kan bisa menimbulkan kecurigaan. Nah, kita akan coba cek datasheetnya dari TB 6600 dulu ya. Kemudian kita lihat untuk yang DM 556. Jadi nanti teman-teman jangan sampai keliru beri driver, pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Bahwa pin dari TB 6600 itu sama dengan ini ya, punyanya DM 556, sehingga nanti saya cuma ngasih lihat satu contoh saja. Kita coba pakai yang TB 6600 ini ya. Nah, jadi untuk ngecek sebuah motor stepper atau driver motor stepper, kita yang jelas ya harus ada drivernya ini, kemudian juga ada motor steppernya, itu karena mau cek itu ya. Nah, kemudian kita juga butuh ini power supply 5 volt ya. Kemudian juga butuh power supply 24 volt. Oke, untuk cara termudah mengecek kaki-kaki dari atau input dari motor stepper ya, itu kita bisa ukur di sini ya. Pertama, di avometernya kita hubungkan ke atau kita arahkan ke ohm, atau kalau di sini ada bel ya, itu saya pakai bel saja supaya mudah. Nah, ini kan berbunyi sehingga ini kabel warna merah dan kuning ini berarti terhubung ya. Jadi ini nanti yang bisa disebut misalnya channel A plus dan channel A min, sementara yang ini pasti channel B plus atau B min, atau bisa dibalik juga sebenarnya.
Nah, ini juga berbunyi ya. Nah, kemudian kita akan rakit. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk bagian signal itu nanti tegangannya 5 volt, kemudian untuk high voltage-nya kita pakai tegangan 24 volt ya. Ini ada B plus, B min, dan A min, A plus, kemudian ada ground dan VCC lah. Ini nanti masuk ke tegangan 24 volt, kemudian yang signal ini nanti akan masuk ke tegangan 5 volt. Nah, ini teman-teman, jadi untuk koneksinya yang bagian sini ini kita hubungkan ke motor stepper yang untuk signal. Nah, yang pin yang kita butuhkan itu kalau dir saya pikir enggak butuh ya. Yang penting kalau dir itu kalau dapat signal dia arah kanan atau kiri gitu aja. Tapi yang penting kita bagian pulse ini ya. Pulse ini yang pulse positif itu kita hubungkan ke positifnya power supply ya, power supply di sini. Kemudian untuk negatifnya kita paling tidak ada 2 kabel. Yang kabelnya ini kita istilahnya nanti kita putus sambung gitu. Jadi kita meniru seolah-olah ada pulse nya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba. Oke teman-teman, kalau terus ada pertanyaan ya, gimana kalau motor steppernya kosongan kayak gini ya, nggak ada datasheetnya, ampernya nggak tahu, maka solusinya gimana untuk mencari settingan ampernya? Jadi paling mudah tentu saja dengan mencobanya satu persatu ya. Jadi misalnya mulai dari 1 ya, 1 ampere gitu ya, continuous current-nya ya, 1 ampere. Kalau motor steppernya itu kita jalanin 10 menit ya, berarti 10 menit kita jalanin dia masih dingin, berarti harusnya itu kurang. Maka atau settingannya kita tambah jadi 1,5 misalnya gitu. Kalau 1,5 itu masih ya mungkin panas tapi hangat gitu ya, itu berarti sudah pas gitu. Tapi kalau teman-teman mau coba yang lebih tinggi lagi juga bisa juga. Kita coba 2,0 gitu, terus teman-teman pegang, ternyata masih hangat ya. Jadi dijalanin selama sekitar 10 menit ya, itu masih hangat, berarti ini motor steppernya masih bisa untuk arus 2 ampere gitu ya. Nah, jadi saat dicoba satu persatu, dijalanin sampai sekitar 10 menit. Dan nanti teman-teman pegang, kalau teman-teman itu pegang itu ternyata tangan teman-teman itu nggak mau pegang, itu berarti arusnya sudah terlalu besar, harus diturunin. Jadi kita coba satu persatu gitu untuk mencari arus yang paling pas. Itu dilakukan jika motor steppernya itu nggak ada labelnya. Nah, itu untuk penentuan settingan yang pas seperti itu, atau paling mudah ya. Jadi ya ada resikonya, tapi memang itu yang biasanya saya lakukan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lain.